Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Agustina, NPM 20210013, Prodi Akuntansi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang pengertian auditing dan materi bab 8 tentang audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu bab 1 tentang pengertian auditing. Pengertian auditing. Auditing menurut Hayes 2004 adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Conrad 2002, auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, jenis-jenis audit ada dua. Yang pertama, ada pemeriksaan umum, yaitu general audit. Adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau JSA atau panduan audit entitas bisnis kecil dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, kode etik akuntan publik serta standar pengendalian mutu. Yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit adalah suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan auditi yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Perbedaan auditing dan akuntansi. Auditing mempunyai sifat analisis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo, sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik khususnya financial audit dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Mengapa diperlukan audit? Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya setahun sekali, rapat umum pemegang saham RUPS, para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Jika tidak audit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, mau disengaja ataupun tidak disengaja, karena laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Kesimpulan, auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang.
Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Seorang akuntan publik dalam perannya sebagai auditor memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas akuntan publik, juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai internal control dan laporan keuangan prospektif. Selanjutnya, saya akan membahas materi bab 8, yaitu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selain audit plan, terdapat jenis audit lain seperti audit program, audit prosedur, dan audit teknik, serta risiko audit dan materialitas. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti, audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan, serta risiko audit dan materialitas dalam PSA nomor 25. Diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksana audit atas laporan keuangan berstandar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama ada audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang tindih atau overlap. Auditor sebagai penanggung jawab akhir dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervise auditnya kepada staf lain dalam kantor akuntannya atau asisten. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain, yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan peluasan atau pengubahan pengujian audit seperti risiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedelapan, sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas atau sebagian contoh laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian. Kemudian ada audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program
Yang baik harus mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan. Yang ketiga, audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keempat ada risiko audit dan materialitas. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar laporan, serta tercermin dalam laporan audit bentuk baku. Risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Yang kedua, adanya risiko audit diakui dengan pernyataan dalam penjelasan tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bukti mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang ketiga, laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan, sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Yang keempat, dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah yang mungkin material terhadap laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan tidak material terhadap laporan keuangan. Yang kelima, auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif. Yang keenam, dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangan dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan. Dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Untuk itu, diperlukan audit teknik, yaitu
cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan resiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang bab 1 yaitu pengertian audit dan bab 8 yaitu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.